Jadi ada Sapaan Ibu setiap Sabtu 2 kali seminggu ya sekarang ya Ibu ya. Sapaan Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali sekarang? Ya, sekarang sekali karena kita semua sibuk ya. Mungkin nanti akan adanya tim yang backup sekarang anak-anak muda. Jadi kita bisa kembali mungkin nanti kita bicarakan untuk kembali 2 kali sebulan. Nanti Bu Endang kalau berminat ayo bergabung. Tertarik kegiatannya ada ini guru-guru bercerita tentang pengalamannya mengajar dari seluruh Indonesia. Yang pertama kami undang yang dari Aceh mengajar. Muda namanya Wulan. Kemudian yang kedua dari Serui Papua. Kemudian dari sudah 3 dari 2 ya dari Indonesia Timur ya nih Bu ya. Satu lagi guru-guru, 2 orang guru dari Flores Lembata. Kemudian kami mengundang mau mengajak Pak Endang harusnya 1 bulan yang lalu tapi tertunda, baru sekarang bisa kami lanjutkan lagi. Nah, kalau nanti ada Ibu punya kenalan guru-guru yang di daerah-daerah, bisa diusulkan juga kepada kami untuk kami ajak berdiskusi di sini, berbagi semangat tentang mengajar, tentang dunia pendidikan, literasi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan ya. Nah, selain itu kami juga ada kegiatan Sapaan Ibu, kemudian ada nanti parenting. Sapaan Ibu sebetulnya itu bagian dari parenting. Kemudian ada workshopnya juga Ibu, misalnya workshop untuk ibu-ibu dan guru mengenai membuat eniki mewarnai gambar. Kemudian apalagi nih Bu di workshop yang kita lakukan? Geraknya banyak perempuan ya? Banyak perempuan. Ya. Di mana-mana inisiasi begini memang banyak perempuan nih Pandang. Saya punya teman-teman juga di Jakarta itu yang dari Yayasan Cahaya Guru, itu soal-soal kebinekaan ya Ibu Heni Supolo dan kawan-kawan. Dari sana saya juga banyak kenal guru-guru cerita-cerita di Papua gitu. Menyenangkan bagi saya. Indonesia itu luar biasa ya Bu ya. Luar biasa, kita luas sekali, beragam dan sangat heterogen kita. Jadi senanglah kenalan sama Bu Sastri, dan lain-lain. Ya, sama-sama Bu. Pandang, terima kasih saya udah dibawa ke forum yang hebat. Atur nuhun, saya orang Sunda, Pandang orang Sunda juga suka agak primordial Bu ngomongnya. Ya, sami-sami. Saya sakedap masih bisa mengerti. Belum biasa bahasa Sunda ya Pandang. Kalau bagi saya juga Pandang nih orang yang nggak pernah berhenti belajar ya. Lagi S3 beliau nih, jadi kita support banget. Iya benar. Makasih, salam kenal, salam Ya, bahagia. salam kenal. Salam ini sehat. Juga ada Ibu Rosmawati Lubis dari komunitas Pak Endang juga kah? Iya Bu, ini ya. Aku di pasca dulu. Selamat bergabung Bu Rosmawati. Ada Mbak Morinta juga dari KRR, ada Bu Yul juga dari KRR. Nah, ini yang tadi saya cerita Wulan dari Aceh mengajar. Assalamualaikum Wulan. Ini baru selesai sarjana dia nih Bu. Baru sudah ujian. Acehnya di mana Bu? Wulan. Tamiang. Oh, Ini masih muda sekali Bu. Mungkin seumuran anak Ibu nih. Anak Bunia. Nah, di Tamiang ya Mbak Wulan ya? Iya, di Tamiang Bunda. Asli Aceh? Melayu, cuman Melayu. Oke. Melayu Delhi? Enggak, Melayu di Aceh sih. Oh, di Melayu di Aceh. Oke. Beliau ini Bunia adalah penggagas Aceh Mengajar, masih muda. Dia mengajak teman-teman seumurannya dia merekrut para relawan untuk mengajar di wilayah-wilayah yang susah dijangkau. Ya, betul. Jadi dia kirim videonya kepada saya, gambarnya. Udah cantik, pinter, inisiator, gimana ya? Udah luar punya biasa. pacar belum? Salah. Indonesia itu udah luar punya biasa. calon belum? Jadi mantu ya Pandang ya. Aduh, Masya Allah. Ada Mas Eko Prasetyo juga bergabung nih. Selamat datang Mas Eko.
Waalaikumsalam Ada warahmatullahi yang dari wabarakatuh. Sukabumi juga ya, Bu Juju. Satu iya. kampung sama saya nih. Bu Juju, Oh ya, ada Bu ada Juju juga. Alhamdulillah. Bu Alhamdulillah. Abdi kan Nama orang Bu Juju. Sukabumi, Bu Juju. Oh iya. Sukabumi Bu Nia, Bu Juju itu guru man Sukabumi yang luar biasa deh. Sekarang sekolahnya. Iya. Wah, ketemu sama orang kampung saya di sini nih. Pak Eko. Akibat forum yang Pak hebat Eko. ini. Ya, Waalaikumsalam Pak. Ya, Ada. Bu Nia, Pak Eko ini kepala sekolah baru dari SMP 36, promosi di SMA 94. Oh, Guru bahasa ini Indonesia. mah Pak Eko saya, Pak Eko saya. Ya. Wali kelasnya anak saya dulu. Aduh. Ya, terima Ini kasih serius, Bu Nia. Pak Eko saya, Pak Eko kami, Pak Eko kami. Jadi bukan orang jauh ya. Kita sapa juga nih ada Bu Sari Okano. Ini Aduh, salah saya satu- beruntung banget. Waalaikum. Agak kehilangan sama Pak Eko itu. Dulu, Waalaikumsalam, anak Bu kelas Sari. 10 beliau wali kelasnya. Kita pernah Terima janji ya kasih. Pak Eko ya mau bikin literasi di ya, Bu. kelas dulu. Terima kasih Bu Nia. Aduh, berkah saya hari ini. Hatur nuhun pandang undangannya luar biasa. Nih, Sami. Bu Nia, Pak Endang, Bapak Ibu, kami perkenalkan juga Ibu Sari Okano. Ini salah satu dewan pakar kami di KRR. Beliau jauh di negeri orang di Jepang, tapi menyediakan waktu selalu untuk terlibat. Bu Sari, bisa dibuka sebentar videonya kalau tidak merepotkan biar dikenal oleh Bapak Ibu kita di sini. Luar biasa, luar Ya, biasa. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Sastri. Berapa Bu di sana? Di sini jam 12:10. Sebentar. Malam atau mohon maaf. pagi, siang? Siang. Oh, siang. Dua, Oke. 2 jam lebih lebih cepat Lebih cepat saja ya? gitu. Oke. Ya. Bu Sari, salam kenal. Watashi Oh ya. Muhammad Sandi Pak Kudus, SMA 36 Jakarta. Hai, konnichiwa. Sebentar saya Kalau saya bisanya hokben, salah ya? Ben mah makanan Ibu. Oh, makanan resto lagi Bu, bukan makanan. Saya juga kalau yang makanan cepat hafal ya Bu ya. Bu Sari ini Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Jepang. Oh, keren. Ada Mbak Ipung, Mbak. sebentar saya Marita. belum siap. nanti Ya, Mbak nggak apa-apa. Sastri. Kami tunggu Ibu, nggak apa-apa. Kita mulai saja ya, sudah 15 menit. Kasihan juga nanti Pak Endang mungkin ada kegiatan lain. Sambil menunggu yang lain, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada pagi ini. Kami hadir kembali Kurusumanga yang keempat dengan sebuah pantun pembuka. Apa kembali? Saya yang bikin jadi saya lupa. Sebentar Bapak Ibu, buka rahasianya dulu. Ikan gabus mudik kahilir tersekat masuk ke dalam bubuk. Bulan Agustus segera berakhir, Kurusumanga sudah menunggu. Cocok nggak Bu Sri Musdikawati? Kalau orang Betawi jawabnya cakep gitu ya Pantang ya. Iya. Kali ini di acara Kurusumanga yang keempat kami mengundang guru dari ibu kota negara. Biasanya kami mengundang guru-guru dari pelosok nih Bapak Ibu, tapi sekali ini kami memberi kesempatan juga kepada Pak Endang, seorang guru yang sangat proaktif. Tadi sudah ada kesaksian dari Ibu Nia, jadi bukan saya yang mengatakan ya. Jadi Kepsek beliau. Beliau ini mengajar di SMA 36 Jakarta Timur. Ya Pak Endang, betul ya Pak Endang? Sudah berapa tahun Pak Endang sebagai kepala sekolah? Kepala sekolahnya baru 6 tahun. Jadi gurunya dari tahun 85 Bu, sejak saya masih honor di Ikatan. 85 saya masih SMA. Baik, saya lengkapi ya. Nama beliau lengkapnya adalah Dr. Andes Muhammad Endang
Supardi MSI MPD, sebentar lagi nambah lagi gelarnya sebagai doktor. Mau ujian katanya. Tempat dan tanggal lahir Majalengka 27 Mei 63. Jabatan saat ini Kepala Sekolah SMA Negeri 36 Jakarta dari tahun 2018 sampai sekarang. Jadi total ya sebagai pendidik beliau ini. Pengalaman kerja guru di SMK Dago, SMA Negeri 36 Bandung. Wah, ini sekolah-sekolah keren semua nih. Guru SMA Negeri 82, SMA Negeri 8 Jakarta, akhirnya ke 36. Luar biasa. Pernah meraih, jelas itu prestasi itu sudah diberi penghargaan juga, pernah meraih guru berprestasi tingkat DKI Jakarta dan kepala sekolah berprestasi tingkat DKI serta nasional. Guru inti, instruktur dan narsum guru tingkat nasional dan pembicara di beberapa TV nasional. Ini pandang mesti kita guide di KRR nih Bu Sari, nih Bu. Kemudian pendidikan ya dari SD, SMP, SMA-nya di Majalengka ya Pak ya ternyata ya. Iya betul. Oke. Sarjana di IKIP Bandung, S2 dari STIA dan Unindra, dan S3-nya sekarang sedang proses di UNJ dengan konsentrasi manajemen pendidikan. Mudah-mudahan nanti jadi Pak Menteri Pendidikan ya. Amin ya. Itulah profil narasumber kita pada siang ini. Tidak membuang-buang waktu lagi, mari kita beri kesempatan kepada Pak Endang untuk mempresentasikan barangkali sedikit. Tapi sebelumnya kita santai aja, ini bukan seperti webinar ya Pak Endang ya. Pak Endang kami undang nih karena kualifikasi beliau ya, kemampuan beliau itu selain sebagai kepala sekolah juga adalah guru mengajar mata pelajaran geografi. Jadi berkaitan dengan ketahanan kebencanaan di sekolah, beliau itu sudah banyak sekali berbicara itu. Nah, barangkali pada kesempatan ini masih banyak kita yang belum mengetahui, mungkin nanti bisa berbagi nih dengan Bu Sari, membandingkan nanti bagaimana program-program kita di sekolah pada saat ini, walau belum secara nasional, tapi sepertinya Endang sudah melakukan itu di lembaga atau di sekolah beliau atau di tempat beliau mengajar. Nah, kita akan berbincang dulu sedikit Pak Endang. Berkaitan dengan kebencanaan ini, kira-kira program yang pernah digagas di sekolah Pak Endang itu apa? Dan kalau ada tayangannya, silakan Pak Endang. Sambil saya mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang baru masuk. Silakan Pak Endang, kalau ada tayangan silakan ditayangkan. Baik, Bu Ina, terima kasih. Bu Ina Sasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama ke Ibu Dr. Sasri yang sudah mengajak Pandang untuk berbagi pengalaman terkait saya sebagai profesi guru, mungkin juga guru yang mau mendekati profesional, yang pasti mungkin saya akan memberikan pengalaman-pengalaman atau berbagi cerita dengan Bapak Ibu semua terkait dengan video-video tidak disiapkan oleh Pandang, tapi bagaimana saya bisa menceritakan dari awal saya sebagai guru sampai sekarang bertugas di samping Pekuburan Layur, tepatnya di SMA Negeri 36 Jakarta, sekolahnya Judika, dan sekolahnya Dude Herlino, juga sekolah beberapa artis yang memang sudah lulus dari SMA Negeri 36 Jakarta. Bahkan mungkin Wakil Ketua MPR pun adalah jebolan atau juga petinggi MPR DPR itu jebolan di SMA 36. Ini ada saksinya, Bu Nia sebagai komite di SMA Negeri 36 Jakarta. Saya appreciate buat teman-teman, khususnya nih yang jauh di negeri Sakura, ya Ibu Bu Sari kamu dari Jepang. Terima kasih atas kehadirannya, sehingga nanti kita mungkin bisa diskusi panjang lebar tentang pendidikan di Indonesia yang dikaitkan mungkin dengan mitigasi bencana alam atau juga literasi. Saya menyadari bahwa bangsa Indonesia, khususnya juga anak bangsa, nggak begitu memahami apa itu mitigasi bencana alam, sehingga ketika ada tanda-tanda atau indikator terjadinya marahnya alam terhadap
kawasan pesisir pantai atau juga di kaki gunung, maka masyarakat atau juga anak-anak nggak begitu memahami. Maka di sini perlu pemahaman yang lebih jauh dari guru, begitu juga orang tua, wabil khusus guru yang mengampu pelajaran di kelas, baik dari mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi, memahami apa itu mitigasi, memahami bagaimana anak-anak menghadapi bencana alam atau mitigasi, ditambahkan pengetahuan dan wawasan untuk anak-anak, ditambahkan juga sikapnya bagaimana menghadapi bencana alam, seperti kasus-kasus yang terjadi di Jepang. Mungkin Ibu Sari nanti akan bisa menambahkan, dan bagaimana anak-anak itu punya sikap kecenderungan untuk berbuat, menghadapi bencana alam, ketika di kelas, ketika di rumah, atau juga ketika mereka ada di lingkungan ekosistem mereka di masyarakat atau di keluarganya. Ditambah lagi yang pasti adalah skill, keterampilan anak untuk menghadapi bencana alam dan seterusnya. Itu selalu berkaitan dengan apa yang disebut dengan literasi. Oleh sebab itu, mungkin saya nanti akan diberikan tambahan. Kebetulan ada guru bahasa Indonesia di sini. Wakil saya yang sekarang udah menjadi kepala sekolah itu Pak Eko. Pak Eko ini guru bahasa Indonesia yang mungkin lebih memahami tentang literasi. Kalau saya sendiri adalah literasi secara manajemen, tata kelola literasi di sekolah itu seperti apa. Nanti Bapak Ibu semua bisa memberikan masukan atau juga memberikan arahan atau juga memberikan kritikan, kira-kira di sekolah itu harus apa yang dilakukan untuk literasi dan seterusnya. Pengalaman saya, ya mohon maaf, di Bunia ini komite di SMA Negeri 36 Jakarta, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Roti, yang jumlah pulaunya 13, 6, 7 pulau, yang begitu indahnya luar biasa dari sisi budaya, dari sisi bahasa, dari sisi suku bangsa juga luar biasa. Indonesia punya kekayaan luar biasa. Ini tinggal bagaimana pemerintah kita mengelola sumber daya alam ini supaya menjadi sebuah kesejahteraan bagi umat manusia di atas muka bumi ini. Huntington pernah bicara, bedanya negara maju dengan negara berkembang atau negara yang underdeveloping hanya satu bedanya, Bu Ade Sastri, dalam hal pengelolaan. Jadi dari sisi pengelolaan lah, saya pesan juga kepada Pak Eko yang bentar lagi akan memangku tugas di SMA 94, di awal pengelolaan itulah kita bisa meningkatkan kualitas anak bangsa, meningkatkan bagaimana guru dalam proses pembelajaran. Karena yang saya pahami adalah guru tidak hanya dia itu mengajar, kalau mengajar mah gampang sekali. Kalau hanya mengajar mah serahkan saja kepada bimbel, bimbel lebih hebat dia kalau mengajar. Saya belajar mereferensi Bu Sastri bagaimana kondisi pendidikan di Vietnam yang begitu luar biasa hebatnya, mungkin peringkat 1 dan 2 di dunia. Sekarang dibayang-bayangi dengan Korea Selatan dengan kekuatan bimbel yang luar biasa, anak-anak belajar sampai jam 2 sampai jam 2:30 dini hari. Di satu sisi Finlandia yang luar biasa juga karena peran dari guru kelasnya yang tidak ada henti-hentinya untuk mendidik anak-anak meskipun hanya satu orang. Sehingga saya terinspirasi oleh true story atau juga kisah sejati dari Helen Keller, seorang anak bangsa dari Amerika yang dia itu matanya buta, telinganya pun tidak bisa mendengar, tapi karena berkat guru pendampingnya itu Nona Ani Sulipan, maka Helen Keller ini bisa mendengar apa yang tidak didengarnya sebelumnya dan bisa melihat apa yang tidak bisa dilihatnya. Makanya Helen Keller ini membuat sebuah kalimat yang luar biasa, menginspirasi saya adalah kebaikan itu bisa membuat orang yang buta bisa melihat, kebaikan itu bisa membuat orang yang tuli bisa mendengar. Itu luar biasa, Bu. Seperti kalimat apa itu? Saya selalu mengupdate status di Facebook dan status kalimat seperti itu. Jadi saya sebagai guru, ternyata hanya dengan kebaikan, hanya dengan motivasi dan inspirasi, maka orang yang tidak bisa melihat, anak ABK, anak autis bisa merasakan bagaimana pendidikan itu diberikan oleh orang tua atau juga oleh guru kepada anak tersebut. Ini kehebatan Finlandia ini, Bu Sastri, adalah bagaimana seorang guru kelas meskipun hanya satu siswa itu diajari benar-benar supaya meningkat potensinya. Kebetulan SMA 36 ini dititipkan oleh pemerintah mulai jalur PPDB, penerimaan peserta didik baru, ada sekitar 15 anak inklusi atau anak ABK. Bagi saya ini sebuah berkah, bagi saya ada sebuah pengalaman, karena kita kalau tidak mencoba
mengalami pengalaman itu, maka saya tidak akan dapat apa-apa. Mungkin kalau istilah Ibu Sarikano yang dari Jepang ini, koketsu ni rabunjaku eju, maka siapapun orang yang tidak mau masuk daerah berbahaya dan mengambil risiko, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya harus mendapatkan apa-apa dengan kondisi dititipkannya 12 anak yang ABK. Sehingga ada beberapa kepala sekolah waktu itu, dia tidak mau menerima anak ABK, usul ke Pak Anies Baswedan, saya nggak mau menerima anak ABK, Pak, gini-gini. Kalau Anda tidak mau menerima ABK, maka SMA negeri kali Anda ini akan saya jadikan SLB. Itu jawaban Pak Anies waktu itu. Jadi ini berkah buat saya, sehingga saya bisa belajar bagaimana mengurusi anak-anak yang ABK. Sementara yang general, yang mayoritasnya adalah anak-anak yang normal, seperti itu. Jadi saya menggunakan apa? Saya menggunakan terkait dengan standar ganda. Jadi standar untuk anak ABK lain, standar untuk anak yang normal lain. Sehingga sekarang SMA 36, Pak Eko ya Bu Nia, menjadi referensi untuk anak-anak SMP yang ABK di lingkungan Jakarta Timur ingin masuk ke SMA Negeri 36. Itu berkah bagi kita supaya kita lebih belajar lagi, lebih meningkatkan kembali literasi, karena semua itu adalah kekuatan literasi. Saya pahamkan semua guru-guru, saya pahamkan semua manajemen, mungkin juga saya ngobrol juga dengan komite dan UATK, bahwa memang ABK ini tanggung jawab kita semua. Bahkan di UNESCO sudah dititipkan, semua sekolah di dunia ini adalah sekolah inklusi. Artinya tidak boleh menolak anak-anak yang ABK lah, autis lah, disabel lah, dan seterusnya. Yang penting ada dasar dari sekolahnya bahwa anak ini memang punya latar belakang seperti itu. Kita tidak bisa menolaknya. Itu Bu Ade Sastri, mungkin lanjut nanti barangkali. Baik, Pandang. Menarik sekali ya, Pandang ya. Sekarang SMA 36 itu sudah ramah atau sudah menjadi sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus juga ya, Pandangnya tidak dibedakan dengan anak normal. Nah, saya lihat, saya kan pernah ke sekolah Pandang tuh, sekolahnya bertingkat. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus ini itu ditempatkan di lantai berapa itu? Apakah mereka semua memerlukan jalan yang khusus untuk misalnya menaiki tangga atau kesulitan dengan kondisi di sekolah? Dan juga kedua, apakah guru-gurunya juga disiapkan khusus untuk mereka, Pandang? Buat saya, Bu Sasi, baik. Kebetulan anak ABK itu sekarang jumlahnya ada 15, dan saat ini mereka tidak luring, Bu, tapi mereka belajar di depan laptop dan HP-nya oleh guru yang bukan guru normal yang ada di SMA Negeri 36 Jakarta. Saya awalnya pusing, Bu, karena guru-guru kita itu kan tidak memahami bagaimana harus mendidik mereka yang berkebutuhan khusus, padahal orang tuanya tidak banyak tuntutan. Mereka tuh hanya ingin bagaimana anak tuh bisa berhubungan sosial, minimal mandiri untuk dirinya sendiri. Seorang guru yang berkualitas atau seorang guru yang berhasil mengajari anak-anak ABK adalah bagaimana guru itu bisa mengembangkan bakat yang dimiliki oleh anak ABK. Itu kalau digali terus pemberian Tuhan itu, dia mungkin akan menjadi juara dunia. Karena di SMA 36 ada anak ABK yang sampai juara Asia, Bu. Dia juaranya juara bulat kalau tidak salah. Tinggal bagaimana saya memahamkan kepada gurunya bahwa ABK memang beda. Supaya paham, maka mereka, guru-guru atau siapapun di 36 itu harus ditingkatkan literasinya, bagaimana mengkaji, menganalisis, dan memperdalam tentang ke-ABK-an dalam literasi yang ada. Yang pasti, ada ruangan khusus yang kita siapkan melalui manajemen, yaitu di ruangan 2. Kita bikin ruangannya, kita beri alat pendingin, dan bagaimana mereka itu bisa lesehan sambil belajar, dipandu oleh shadow teacher. Nah, shadow teacher ini adalah kekuatan orang tua yang mendanai anak-anak ABK itu. Karena apa? Karena shadow teacher ini bukan milik SMA 36, Bu, tapi mereka punya yayasan memang untuk menangani anak-anak ABK. Saya tarik, suruh bikin lamaran, ngajar di SMA 36 Jakarta. Dia tidak diberikan honor oleh kita dari manajemen karena pendanaannya tidak ada dari dana BOS maupun dari BOP. Tapi kesadaran orang tua bahwa mereka butuh, ketika anak-anak itu beberapa hari harus ada di ruangan tersendiri, yaitu mereka belajar secara ABK dengan shadow teacher-nya. Selebihnya hari-hari berikutnya mereka masuk kelas Pak Eko, mereka masuk ke kelas fisika, kimia, dan seterusnya.
sesuai dengan kemampuan mereka. Yang penting shadow teacher itu bisa mengimplementasi tingkat kesulitan yang dibedakan di anak-anak tersebut. Oleh sebab itu, maka kami di manajemen menggunakan standar yang ganda. Anak yang normal tidak boleh ngiri dengan anak ABK yang nilainya misalnya lebih tinggi daripada mereka. Kalau menggunakan hanya standar 1, berarti saya ini tidak adil dengan marwah pendidikan filosofi dari anak-anak inklusi dan tidak inklusi. Itu Bu Sastri. Ya, satu lagi sebelum nanti kita beralih ke topik yang juga Anda menguasai ya, mengenai mitigasi bencana di sekolah. Bagaimana mereka bergaul dengan teman-temannya yang lain? Apakah mereka sempat mengalami dibully oleh teman-temannya atau tidak, atau bisakah mereka menyisihkan diri, karena ini juga menjadi suatu masalah menurut saya ketika anak-anak ABK dicampurkan dengan anak-anak normal dalam tanda kutip ya, sebetulnya semua anak normal ya Pak ya, tidak boleh kita membedakan begitu. Di SMA 36 bagaimana Pak? Ada kasus-kasus seperti itu Kak? Iya. Begini Bu Sastri dan teman-teman semua, Ibu kebetulan di sini juga ada Ibu Theodora nih, POTK orang tua siswa juga. Selamat datang Bu Theodora. Ini juga. Oh ya, sudah lihat. Selamat datang Bu Theodora. Ya, ini bendahara komitenya Bu. Oke. Jadi lengkap gitu. Ya begini Bu Sastri, Bu Theo, Bu Nia dan seterusnya juga Pak Eko. Kenapa anak ingin milih ke 36? Karena brand di 36 tentang anak ABK itu labelnya lumayan bagus Bu. Kalau saya bilang lumayan, saya kan orang Cirebon, jadi lumayan itu udah mungkin amin Bu. Percaya ya. Jadi tidak hanya terkenal sebagai sekolah artis ya, ternyata juga tadi Jidika alumninya, ada siapa lagi tadi artis yang sudah berhasil? Dude Herlino. Wow, Dude Herlino. Wow. Dan seterusnya. Saya percaya. Yudika, ya itu emang artis-artis yang bagus ya, secara attitude, secara perilaku, dan ternyata jebolan dari SMA 36 luar biasa. Iya, jadi gini Bu, terkait bully ada tidaknya, memang anak ini kan awalnya katakanlah dari SMP 232 Bu. SMP 232 ini adalah SMP negeri yang juga inklusi. Di sana memang banyak anak-anak yang ABK. Nah, karena kita mengurusi anak-anak ABK di SMA 36, maka labelingnya itu adalah kita punya manajemen untuk ABK itu cukup bagus. Sehingga getok tularlah informasi ini kepada adik-adik kelasnya yang tadinya pernah di 232 juga. Sehingga anak-anak 232 dan sekolah-sekolah Jakarta Timur ini pengen mendaftarkannya ke SMA 36. Padahal 54 juga ada, Bu. 54 yang Kampung Melayu itu inklusi juga lebih duluan. Hanya saya, mohon maaf, Bu Nia dan Bu Theo juga Bu Sastri, saya memfokuskan atau menggali kompetensi kewirausahaan Pandang. Ini bagaimana caranya? Caranya itu dengan menyiapkan shadow teacher, artinya guru di luar guru yang normal, supaya mereka bisa terlayani. Karena apa? Mereka nggak butuh tuntutan aneh-aneh dan muluk-muluk dari orang tua ABK itu. Tapi bagaimana anak-anak diberi pelayanan sesuai dengan karakter mereka masing-masing, seperti itu, Bu. Ya, pada saat di kelas yang normal juga banyak anak-anak yang hanya di kantin saja, ada juga anak-anak yang pengennya olahraga terus, ada yang hanya pengen upacara terus, ada yang di kantin terus. Sehingga saya bilang, kamu ini sekarang pelajaran siapa? Saya pelajaran Bu Eni misalnya gitu, atau pelajaran Bu Titin. Dah, kok kamu ada di luar? Takut, nggak mau belajar, ya sudah kamu nanti minta nilainya sama Mas Eko aja nih yang pedagang kantin. Dia ketawa. Terus saya giring pelan-pelan masuk kelas seperti itu. Memang dibutuhkan kesadaran penuh untuk guru-guru, untuk siapapun SDM yang memang ada di lingkungan di ekosistem SMA di 36 Jakarta. Kalau masalah bully dan seterusnya, Bu, yang penting kita pahamkan pada anak-anak yang normal, begitu juga pahamkan berulang-ulang pada anak yang katakan yang ABK, bahwa proses bully itu memang berdampak buruk terhadap kejiwaannya, baik verbal, fisik, atau juga bentuk bully atau perundungan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan saya bisa, Bu, untuk menangani itu sampai saya misalnya pensiun di SMA 36 atau saya pensiun sebagai kepala sekolah. Itu, Bu. Luar biasa. Ini Pak Endang, Bu Sari Okano punya pengalaman yang sangat pribadi menurut saya ya. Karena berhasil mendidik Omo, anak beliau sendiri yang juga punya kebutuhan khusus. Barangkali Bu Sari bisa berbagi juga sedikit, berbagi cerita dan semangat
bagaimana model pengasuhan Bu Sari terhadap Tomo secara pribadi di rumah orang tua dan di sekolahnya sendiri. Silakan Bu Sari. Terima kasih Uni Sastri. Selamat pagi kepada teman-teman semua yang ada di Jakarta. Juga terima kasih, salam kenal buat Bapak Muhammad Endang ya dari Cirebon. Ya. Kakak ipar saya juga orang Cirebon. Saya tadi sangat menarik sekali mendengar cerita dari Pak Endang tentang bagaimana di sekolah SMA 36 itu ada kelas khusus untuk anak-anak ABK ya. Yang menarik dari saya adalah orang tua yang bertanggung jawab, artinya memberikan fasilitas kepada anaknya untuk membayar. Artinya kan dari sekolah tidak ada ya fasilitas itu atau dari pemerintah daerah gitu. Ini bedanya dengan di Jepang. Kalau di Jepang mungkin ini bisa menjadi sharing untuk Bapak Endang, juga bisa dikomunikasikan dengan Pemda juga dengan pemerintah Departemen Pendidikan khususnya, karena kita mempunyai anak yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Walaupun anak-anak kita itu dianggap sebagai anak berkebutuhan khusus, namun mereka punya hak untuk belajar dengan tidak terlalu membebani keluarga. Karena saya berpikir kalau orang tua yang bertanggung jawab, maksudnya dalam arti pendidikan itu orang tua yang harus mengeluarkan biaya, bagaimana dengan orang-orang tua yang tidak mampu, yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus? Itu yang saya pikirkan tadi. Ini sangat disayangkan karena berarti mereka apabila tidak mampu membayar guru atau khusus kepada sekolah atau kepada guru yang didatangkan oleh sekolah, tentu mereka tidak bisa menerima pelajaran atau tidak bisa masuk sekolah tersebut. Gitu, itu yang saya pikirkan. Mungkin ini bisa dikomunikasikan juga ya dengan Pemda bahwa anak-anak kita itu butuh guru-guru yang profesional, dalam arti mereka menguasai bagaimana selain sebagai counseling untuk orang tua, juga dapat mendidik anak-anak ABK sesuai dengan kemampuan anak tersebut yang ditingkatkan untuk karena memang benar apa yang tadi Pak Endang bilang bahwa anak-anak spesial atau anak-anak ABK itu mempunyai kelebihan dibanding anak-anak biasa yang normal. Artinya mereka apabila kelebihan mereka itu terus ditingkatkan dengan benar akan menjadi sangat berprestasi. Itu banyak sekali di Jepang pengalaman dari selain anak saya juga dan anak teman saya yang memang benar-benar menjadi anak-anak yang profesional. Artinya tadi itu yang saya sangat menarik ya dari Pak Endang. Terus bagaimana sistem pendidikan di Jepang tentang anak-anak ABK? Memang kita di sini ada kyoiku, artinya kyoiku yang mewajibkan sampai SMP itu seluruh sekolah di Jepang wajib menerima anak-anak ABK apabila orang tua menginginkan anaknya sekolah di situ dengan fasilitas dari guru-guru profesional untuk anak-anak ABK dari pemerintah daerah. Jadi di sana pemerintah daerah mempunyai suatu seperti perkumpulan untuk guru-guru yang sudah dilatih atau guru-guru khusus profesional untuk para anak-anak ABK. Jadi mereka walaupun sudah lulus untuk sebagai guru, namun ditambah plus untuk meneruskan pelajarannya, untuk meneruskan keahliannya di bidang anak-anak ABK. Nah, guru-guru tersebutlah sebagai pendamping di sekolah, mulai dari TK, SD, SMP. Jadi kalau SMA memang di sini dibebaskan. Biasanya mengapa kebanyakan dari orang tua memilih sekolah khusus untuk anak-anak ABK setelah mereka lulus dari SMP, karena di sini sekolah-sekolah ABK SMA itu memang difokuskan untuk bekerja.
Jadi anak-anak yang sudah masuk SMA itu setelah kelas 2 mereka bisa memilih bersama orang tuanya untuk anak ini lebih profesional bekerja di mana. Jadi seperti itu. Nah, itu dibimbing dari sekolah, dari SMA, mulai dari SMA. Jadi setelah mereka lulus dari SMA, sudah ada penempatan khusus untuk mereka bekerja. Jadi misalnya anak suka bekerja di luar, atau itu bagaimanapun beratnya anak autis ya, atau bagaimanapun beratnya anak-anak yang spesial lain, itu semua sudah disusun. Apabila anak-anak itu artinya tidak terlalu parah, artinya setengah. Jadi di sini ada level-level, itu biasanya dimasukkan ke perusahaan-perusahaan pemerintah atau perusahaan-perusahaan swasta besar. Jadi di sini juga perusahaan-perusahaan pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar diwajibkan menerima anak-anak ABK yang levelnya setengah, gitu. Artinya yang tidak terlalu berat. Jadi misalnya dia bisa komunikasi tapi kayak seperti hanya fokus kepada suatu bidang atau apa seperti itu. Jadi memang dukungan kerjasama antara pemerintah, sekolah, anak, dan keluarga itu memang di sini sangat erat. Dalam arti anak-anak ABK di sini memang sangat diperhatikan dalam hal masa depan mereka, seperti itu. Wow, luar biasa ya Bu Sari ya. Jadi Tomo sekarang sudah lulus SMA dan masuk perguruan tinggi atau bekerja, Bu Sari? Jadi tidak masuk perguruan tinggi karena anak saya dianggap waktu itu cukup berat, artinya levelnya A ya, A+, dalam arti waktu pada saat masih umur 2 tahun itu kan sangat sulit sekali. Namun semakin lama saya memberikan suatu rutinitas dalam arti kita merehabilinya dengan terus menerus. Alhamdulillah sekarang sudah bekerja di pertanian. Jadi bekerja membibit sayur, mengepak sayur, menjual sayur, dan itu memang dia menyukai pekerjaan seperti itu. Menarik sekali ya. Jadi dia ada sesuatu yang disenanginya dan itu diarahkan kepada yang sesuatu yang menghasilkan uang dalam artinya dia dibayar sesuai sebagai pegawai ya Bu ya, bukan karena atas rasa kasihan atau bagaimana gitulah. Jadi tersistem ya. Nah Pak Endang, Bapak Ibu, kita sudah mendengar bagaimana di Jepang bahwa anak-anak berkebutuhan khusus atau pendidikan inklusif itu sudah sedemikian rupa diatur dan didukung oleh negara. Mungkin kita ingin dengar juga pendapat dari Anibu nanti ya, yang juga sudah memasuki bidang itu. Tapi tadi ada Ibu Theodora ya, orang tua yang anak-anaknya sekolah di SMA 36 dan berkebutuhan khusus. Kalau saya tidak salah, betul Pak Endang? Bukan Bu. Oh bukan. Bukan. Dia dari komite Bu. Oh komite. Oh saya kira kalau beliau anaknya juga termasuk yang siswa. Di sini ada Pak Mulyanto, Bu Dr. Ade Sasri. Pak Mulyanto tuh wakil kesiswaan yang banyak menangani anak ABK juga. Iya, boleh kita dengar juga calon kepala sekolah Pak Mulyanto. Promosi di SMA 73, kepala sekolah juga. Silakan Pak Mulyanto. Jadi nanti Bu Ade Sasri bisa menggandeng Pak Eko, bisa menggandeng Pak Mul, sama-sama dia kepala sekolah dengan Pak Endang sekarang jadi teman. Baik, siap. Pak Mul masih bersama kami kah? Pak Eko juga ada di sini, sama saja, tim kesiswaan juga tadinya. Ya, siapa dulu? Pak Eko atau Pak Mul? Ya, Pak Mul, ya. Ya, silakan Pak Mul. Baik. Karena dipanggil-panggil dari tadi. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Sebenarnya barusan saya dapat kabar dari kepala sekolah saya, Pak Endang, yang luar biasa untuk bergabung dalam kegiatan ini. Jadi mohon maaf, jadi ngedadak banget untuk yang seperti ini. Tetapi betul apa yang tadi dikatakan sama Bapak kepala sekolah bahwa di SMA 36 ini menjadi salah satu tujuan ya untuk
orang tua yang anak-anaknya memiliki kebutuhan khusus. Nah, hal ini ya mungkin padahal kita belum begitu lama ya Pak ya. Suaranya kecil Pak Mul. Pak Mul kalau agak dekat ke mic barangkali Pak Mul, terlalu jauh. Saya pakai headset dulu kali ya, sebentar ya. Coba Pak Eko dulu mungkin Bu. Oh begitu. Baik, Pak Eko dulu katanya Pak Mul masih belum siap perangkatnya. Silakan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiranya jelas Bu? Jelas. Ya. Jadi mohon maaf sebelumnya karena di sini lagi pada bangun nih sekitar rumah, jadi mungkin agak berisik gitu ya. Saya langsung saja menanggapi dan menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Endang. Yang pertama dibuka dengan Helen Keller yang begitu bagus ya, meskipun dia itu menderita 3 kelainan, yaitu buta atau tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tunawicara juga. Tetapi mereka sukses dan bisa bertemu dengan orang-orang besar terutama di Amerika Serikat. Awalnya hanya sakit panas saja, tetapi kenyataannya sakit panas itu bisa menyebabkan organ-organ pentingnya itu menjadi cacat seumur hidup. Perjuangan yang luar biasa itu ternyata itu dari guru dan orang tua, itu intinya. Guru dan orang tua yang bisa mengangkat si Helen Keller tadi untuk menjadi orang yang terkenal dan bisa mandiri. Itu yang saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Pandang tadi. Kemudian yang kedua tentang SMA 36, yaitu tentang anak-anak inklusi atau anak ABK. Itu awalnya pada saat saya menjadi wakil kurikulum sekitar tahun 2010, itu saya memang terus terang menolak waktu itu. Ya, menolak karena fasilitas di SMA 36 itu belum ada dan guru-gurunya belum ada pelatihan khusus tentang anak-anak ABK ini. Tapi lama-kelamaan ternyata pemerintah memperhatikan juga sehingga banyak guru yang sudah mendapatkan teori bagaimana menangani anak ABK ini. Terutama guru-guru BK-nya sudah sangat luar biasa bagaimana menangani. Karena tujuannya dari pemerintah itu tidak sekedar dari ilmunya yang didapat, tetapi sosialisasinya dengan masyarakat atau siswa lain yang normal. Itu intinya. Maka untuk saat ini, alhamdulillah di SMA 36 itu, anak-anak inklusinya itu adalah anak-anak inklusi yang tidak cacat di tubuh atau tunadaksa, tetapi hanya lemah dalam berpikir dan sejenisnya itu. Sehingga untuk naik ke lantai 3 cukup mampu. Sehingga ada ruangan khusus di lantai 2, itu sudah dibuatkan khusus, dan ada sedonya. Itu juga bekerja sama dengan sekolah luar biasa, sehingga kita bisa bekerja sama, berkolaborasi bagaimana menangani anak-anak tersebut. Tentang bully dan sebagainya, saya yakin di SMA 36 tidak ada, karena rata-rata justru SMA 36 itu mengambil hikmah dari anak-anak yang inklusi tadi, itu sebagai pembelajaran bagi yang lain. Sehingga kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi dengan demikian, semangatnya yang lain itu lebih luar biasa lagi dan sering membantu bagaimana supaya dia itu bisa mengikuti dalam pelajaran. Itu yang kita lihat semacam itu. Kemudian kalau nanti ada misalnya yang tunadaksa harus menggunakan kursi roda dan sebagainya, pasti ada antisipasi khusus. Tetapi tidak mungkin kita membuat jalan khusus kursi roda ke lantai 2 atau 3, meskipun sekarang sudah ada. Tapi hanya digunakan untuk menurunkan sampah menggunakan gerobak saja. Tapi untuk menggunakan kursi roda ke atas itu sangat berbahaya sekali gitu kan. Maka sedangkan pemerintah belum membangunkan lift di SMA 36. Mudah-mudahan nanti itu juga diperhatikan meskipun hanya 3 lantai, tetapi khusus ada lift untuk SMA 36. Ini yang saya lihat secara keseluruhan di SMA 36. Jadi sampai saat ini ternyata sudah berkali-kali meluluskan dan anak-anaknya itu menjadi inspiratif, mempunyai kelebihan tersendiri daripada anak-anak normal. Jadi kalau anak normal itu tidak bisa lebih bagus dari anak-anak yang inklusi ini, berarti tanda tanya ada yang salah dari anak-anak normal tadi. Itu yang saya buat Yangti nanti beresin dulu mejanya, Nak. Kemudian yang berikutnya tentang literasi dan sebagainya untuk SMA 36 ini saya yakin sudah cukup dijalankan dengan baik. Itu ada hari Selasa dan Jumat yang untuk kegiatan khusus tentang literasi ini.
Sehingga anak-anak itu yang tadinya itu malas membaca, ya sekarang ini mulai, apalagi dalam asesmen nanti nasional itu, rata-rata anak harus membaca dulu, memahami dulu, baru dia itu bisa mengerjakan. Meskipun nanti asesmen itu tidak membebani siswa dalam nilai, tetapi itu menjadi kenyataan. Apakah guru-gurunya juga bisa literasi dengan baik apa tidak, gitu kan? Jadi dalam literasi ini di SMA 36 itu sudah mulai dari muridnya, gurunya, dan sebagainya untuk membiasakan hal itu. Kalau gurunya sudah membuat soal-soal bagaimana supaya anak-anak itu bisa menangkap pelajarannya, bisa memahami materinya, sehingga dia bisa mengerjakan. Karena rata-rata anak sekarang ini malas membaca. Jadi langsung pada instannya saja. Maka literasi yang seharusnya itu untuk semua pelajaran, banyak guru yang menganggap itu hanya bahasa Indonesia saja. Padahal literasi matematika juga ada, literasi yang lain juga ada. Nah, kalau diintegrasikan atau digabungkan dengan mata pelajaran secara menyeluruh untuk 1 minggunya itu sekali misalnya, itu bisa akan lebih bagus lagi karena semua pelajaran masuk dalam literasi numerasi sehingga kompetensi dasar yang ada itu bisa diolah bersama-sama. Kalau PPKN apa nih yang harus kita laksanakan? Bahasa Indonesia apa yang kita laksanakan? Matematika apa yang kita laksanakan? Dengan 1 kompetensi saja. Jadi semuanya bisa melihat. Dan yang lain juga bisa kita lihat pada saat pembelajaran. Anak-anak itu kalau disuruh membaca, malas. Mencari di buku, malas. Tapi mencarinya di Google. Nah ini bagaimana nih? Mencarinya selalu di Google. Padahal di Google itu sebenarnya banyak belum tentu benar ya. Banyak ilmu tapi banyak sampahnya juga. Nah, kalau kebetulan mengambil sampahnya ini yang kita lihat, maka literasi perlu dilihat latar belakangnya bagaimana, apakah ini valid apa tidak, itu juga perlu. Ini kalau kita lihat dalam literasi dan numerasi yang ada ini. Saya sangat salut dengan Bu Nia juga yang sering mengajak saya bagaimana literasi, bahkan memberi saya buku khusus supaya dibaca, berarti mengajarkan saya literasi untuk gurunya. Terima kasih Bu Nia ya. Itu seperti salah satu contoh. Ada 2 buku yang dikirim ke saya. Sinergi komite dengan sekolah ya. Ya bagus. Bagus sekali. Ini mungkin nambahin sedikit boleh nggak sebagai orang tua boleh. Ya, pandangan sebelum soal ke Pak inklusi Muhammad Anwar yang dari tadi sudah angkat tangan, nanti ya Pak Anwar. Silakan Bu Nia. Jadi saya melihatnya gini, salah satu yang membuat saya juga menjadi lebih nyaman di 36 itu justru karena soal inklusi ini gitu ya. Pak Eko tuh wali kelas anak saya waktu kelas 10 dan di kelas kita ada yang inklusi, ada yang ABK ya Pak ya. Saya melihat Pak Eko meneladani bagaimana dia menerima anak-anak ABK ini. Salah satunya malah pernah anak ABK ini mimpin senam ya Pak ya di sekolah ya. Nah, jadi ruang-ruang ini memang sangat terbuka dan saya lihat lintas angkatan, maksudnya enggak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu anak-anak ABK itu nyaman dan bagi saya itu sesuatu yang sangat istimewa ya, walaupun tadi diceritakan sama Pak Eko awalnya juga tidak mudah, Pak Endang juga menceritakan awalnya tidak mudah. Tapi bagi saya ini sebenarnya kan ABK dan lain sebagainya itu banyak sekali, apalagi kalau dilihat dari cacat tubuh itu ya, negara kita negara bencana dan lain sebagainya. Memang yang paling penting adalah mendorong inklusi berpikir. Nah, sehingga apapun keberagaman kita yang ada di ruang sosial kita harus inklusi. Saya rasa itu menjadi sebuah modal. Saya senang dengar cerita dari Bu Sari, kayaknya di Indonesia sedang berusaha juga seperti itu Bu, tapi mungkin masih perlu didorong supaya saya punya pengalaman keluarga, anak teman gitu yang ABK ya. Memang peran orang tua, sekolah, dan juga ruang-ruang publik yang lain itu menjadi sangat penting untuk membantu supaya anak-anak ini tetap hidup bersama dengan kita dengan apa adanya. Anak saya itu ADS Bu, dulu saya duga autis ya yang pertama ya. Jadi saya punya pengalaman tuh bagaimana menterapi anak dan lain sebagainya, membuka wacana saya juga tentang, karena saya bekerja di isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sesungguhnya memang anak-anak ini kalau digali potensi, semua anak lah, nggak usah yang ABK, itu luar biasa kok. Jadi rumah saya itu penuh dengan hiasan dari lukisan anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Dan bagi saya itu memperingati saya bahwa mereka adalah orang yang juga sama berguna, anak-anak kita juga semua, dan mudah-mudahan masa depan mereka di Indonesia juga baik seperti di Jepang dan lain negara-negara lainnya. Itu aja.
terlalu berharga mengabaikan seorang anak bangsa ya, apapun keadaannya bagi saya itu. Makasih. Mantap Bu Nia. Luar biasa, ternyata Bu Nia dari dari Kementerian saya bekerjanya di Perempuan. isu bukan. Saya bekerjanya di isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Bu. Di isu pemberdayaan. Oke. Pas semua. Baik, kita beralih ke Pak Anwar ya, dari tadi sudah tunjuk tangan. Silakan Pak Anwar. Muhammad Anwar, raise hand tadi. Muhammad Anwar, Bapak. Halo. Pak Mul juga boleh Bu tadi Bu. Oh ya, oke. Silakan Pak Mul. Baik, terima kasih. Bagaimana sekarang saya bisa didengar? Lumayan Pak Mul, silakan. Lebih kencang lagi Pak Mul, mungkin lebih dekat mic. Udah cukup. Oke, halo. Gimana sekarang Bu? Masih? Oke. Baik, Ibu dan Pak. Sebetulnya saya ini boleh katakan meneruskan dari apa yang sudah dirintis Pak Eko. Nah, karena pada saat itu Pak Eko jadi wakil kepala sekolah bidang kesuaan, mulai menerima peserta didik inklusi. Nah, kemudian berikutnya saya dipercaya menjadi wakil kesuaan karena periode Pak Eko sudah habis gitu. Nah, kemudian untuk berikutnya di awal juga memang seperti yang dikatakan sangat sulit sekali. Guru-guru juga untuk menerima kehadiran anak-anak inklusi itu memang sangat sulit sekali. Tetapi kami sendiri dari jajaran manajemen ini nggak putus-putus untuk memberikan informasi, memberikan pengertian pada teman-teman. Ketika banyak keluhannya, memang itulah yang harus kita hadapi ke teman-teman guru-guru yang lain. Bukan hanya itu, juga kepada anak-anak yang lain, pada siswa. Terutama ini kami harus secara intens untuk melakukan mengedukasi peserta didik anak-anak yang lain supaya mau menerima, belajar bahwa kita menerima keadaan yang ada di sekitar kita gitu. Kemudian juga memberikan penyadaran pada anak-anak yang lain bahwa karakter peserta didik inklusi ini berbeda. Jadi mohon bila ada sesuatu ya kita harus bisa sabar juga. Ini juga menjadi menjadi suatu proses pendidikan bagi anak-anak yang normal untuk bisa menerima kehadiran teman-temannya yang mempunyai kebutuhan khusus itu. Dan alhamdulillah sih ini proses ini bisa berjalan dengan baik. Apakah tidak pernah ada permasalahan? Pasti ada permasalahan itu. Nah, justru inilah sikap tanggap kita ketika menyikapi permasalahan yang timbul. Kita langsung segera selesaikan permasalahan yang ada, kemudian juga kita undang orang tuanya juga untuk bisa difasilitasi supaya bisa clear. Alhamdulillah ini nggak sampai berlarut-larut dan kemudian juga bisa tertangani dengan baik. Nah, kemudian juga seperti yang dikatakan Pak Eko tadi, memang luar biasa anak-anak yang berkebutuhan khusus ini membutuhkan suatu lingkungan untuk mereka bergaul, beradaptasi dengan teman-temannya yang lain. Dan perkembangannya pun bisa nyata sekali. Pada awalnya ketika anak yang masuk itu galaknya suka luar biasa, tantrum, suka mukul temannya, suka mukul wali kelas. Kemudian juga ketika berkembang terus, kita melakukan suatu pendekatan juga. Alhamdulillah ketika lulus itu perubahannya drastis, jauh sekali. Kemudian malah sangat dekat dengan kami di manajemen, di wakil. Bahkan sering banyak di antaranya anak-anak yang berkebutuhan khusus justru suka main ke ruang manajemen, ke ruang wakil. Ya kami bicara, diskusi, ngobrol gitu. Sangat luar biasa perkembangannya. Nah, pada awalnya memang kami tidak memiliki guru khusus ya. Nah, tetapi ketika banyak yang dari SMP 233 ya, kemudian kami dialog bahwa kami sampaikan juga pada orang tua bahwa kami ini sekolah reguler tidak memiliki fasilitas itu. Mohon pengertiannya. Tapi karena orang tua melihat bahwa pelayanan kami ini peduli terhadap mereka meskipun tidak memiliki guru khusus, dengan kesadaran sendiri orang tua berembuk bersama untuk bahkan untuk guru khususnya pun juga mereka sendiri yang berembuk. Nah, apakah ada yang tidak mampu? Ada Bapak dan Ibu. Nah, untuk yang tidak mampu ini maka ditanggung oleh yang lain. Jadi ada semacam subsidi silang. Alhamdulillah sih meskipun tidak mampu untuk berkontribusi, tetapi layanan pendidikan terhadap mereka tetap diberikan. Nah, ini sekilas tentang tentang layanan inklusi dari SMA 36 Jakarta untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini.
alhamdulillah progres perbaikan itu dari awal mereka masuk hingga lulus pasti ada. Nah, kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Ini di sini juga ada Ibu Dewi Utama Faiza. Beliau ini selain pendiri komunitas Kampung Rama-Rama dan Yayasan Ayo Membaca Indonesia, beliau dulu lama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang juga saya kira pernah menangani mengenai pendidikan inklusi ini. Ibu, bagaimana dengan kementerian kita? Karena saya juga orang Kemendikbud. Bagaimana dengan program? Karena menurut guru-guru kita ini ternyata pemerintah tidak seperti di Jepang yang sudah ada pembandingnya tadi loh, Ibu. Kita masih belum serius nih kelihatannya. Nah, gimana nih, Bu? Ya, menarik sekali ya topik Kurusumanga pada siang ini. Terima kasih Ina Sastri, Bapak Endang, Ibu-ibu, Ibu Endang, Pak Endang, Ibu siapa? Ibu Nia. Ibu Nia, ya. Kemudian Pak Mulyanto, Pak Mulyanto, ya. Dan Ibu Sari Okano ini partner kita di Kampung Rama-Rama. Jadi begini, saya 35 tahun 7 bulan di Dikbud. Pertama menjadi PNS itu ngurusi anak berkebutuhan khusus pada tahun 83. Nah, kemudian saya dapat beasiswa ke Jepang untuk ngurusin anak yang berkebutuhan khusus juga dari Monbusho ya. Jadi saat kembali ke Indonesia tahun 93, saya masih muda, masih punya banyak energi dan saya banyak belajar melihat bagaimana ABK di sana betul-betul merdeka ya, merdeka dan di istimewaan village oleh negara. Karena sampai hari ini perkembangannya dahsyat. Tahun 2020 saat lockdown di Jepang, saya dengan Bu Sari Okano masih di sana dan sangat terengah-engah ya melihat bagaimana anak ABK diberi keistimewaan hak untuk pensiun. Ya, tadi belum disampaikan oleh Bunda Sari. Jadi anak ABK pun diberi pensiun di usia berapa? 22 tahun apa 20 tahun ya, Bunda Sari. Jadi semua anak berkebutuhan 20 tahun, Bunda. 20 tahun. Jadi terbayangkan. Jadi anak ABK itu Tunggu dulu nih Bu. Pensiun berarti dia kemudian mendapat insentif pensiun setiap bulan dari negara. Dan gaji. Jadi double. Jadi kalau anak-anak biasa bekerja kan gaji. Misalnya ya, kalau udah selesai mereka kerja dan mana-mana lah gitu yang di mall ya, di mall bisa. Nah kalau Tomo kami 2 kali 3 kali ya ke sekolah Tomo, berkali-kali dengan hari sekolah semacam shelter workshop. Jadi Tomo di sana ada 11 hektar apa 12 hektar ngurusin pertanian dengan teman-teman dengan beragam gangguan ya, ada yang berkebutuhan khusus tentang anak tunagrahita, anak yang banyak yang tunagrahita ya, banyak tunagrahita selain autis, ada yang tunarungu juga dan sebagainya, tapi tidak ada tunanetra. Nah, jadi di sana anak-anak bekerja dengan pekerjaannya. Jadi di musim dingin Tomo tidak bekerja di luar ruangan, tapi dia dijamur karena di ruang tertutup. Jadi ada jamur yang dari kayu ya, yang berapa kuping ya. Nah, jadi kami menikmati musim panas, Tomo di luar bekerja dengan bahagianya tentu. Yang paling hebat yang Ibu lihat itu adalah literasi diterapkan di tempat Tomo bekerja ya Bunda Sari. Jadi ketika pagi hari Tomo sebelum ke lapangan bekerja, itu fasilitator yang juga insinyur tentunya, itu mencatat di papan whiteboard apa ya pekerjaan mereka di tim-tim mereka setelah mereka yel-yel ya seperti olahraga pagi di luar ya. Jadi masuk ke ruangan untuk membahas ini loh kerjaan kamu. Jadi mereka bekerja cerdas, ikhlas, bekerja tuntas. Jadi tuntas
kerjaan itu. Jadi banget ya. Jadi mental Bushido untuk anak berkebutuhan khusus pun juga mereka lakukan. Nah, jadi Ibu belajar dari di shelter workshop Tomo itu bekerja hal-hal yang terkait dengan literasi. Jadi satu hal yang sangat menarik dari seorang Tomohiro yang saat ini usia 22 tahun adalah dia mencatat, dia memiliki buku harian, Niki namanya. Setiap hari Tomo menulis buku harian, Niki. Nah, sekarang Indonesia saya di Satgas GLS sampai hari ini. Nah, itu tadi yang mau saya tanya. Kita sudah dengar yang hebat dari Jepang. Saya sudah bagaimana dengan Indonesia? Ya, saya sudah share terkait acara kita hari ini di WA ya, di WA Gerakan Literasi Sekolah, juga khusus pada para guru yang berhimpun di grup khusus di WA. Jadi yang saya lihat adalah selama ini karena saya di SD ya, mengurusin SD, literasi SD memang literasi dasar. SMP, masuk SMA. SMA itu, mohon maaf Endang, kalau Pak Endang dan kawan-kawan Bang ya di luar, saya melihat di grup SMA saat kemarin itu kurang geliat. Dia menganggap literasi di SMA itu hal yang biasa, tidak menarik. Nah, padahal kalau kita lihat, kalau oleh yang luar biasa yang seperti Pak Endang pimpin ini, di mana ada pendidikan inklusif di dalamnya, ini kan kita belajar banyak dari anak-anak ini, anak-anak yang unik dan istimewa ini. Bu. Ya, ini salah satu kehebatan yang tidak dimiliki oleh eksklusif. Jadi kalau sekolah eksklusif dia tidak flat lah itu. Tapi bagaimana seorang anak berkebutuhan khusus yang begitu unik istimewa hadir meniupkan spirit ya, human being, essence of being, itu Masya Allah ya, itu luar biasa bagi anak-anak yang mau belajar dari sebayanya. Jadi masa SMA ini kan sudah masa dewasa muda, masa anak untuk siap tempur bekerja. Nah, sekarang kita lihat atas kerja anak-anak berkebutuhan khusus itu lebih hebat. Seorang Tomo yang di label A+ kata Bunda Sari gitu ya. Saya melihat kebahagiaan Tomo sebagai seorang petani. Gigih dan dia bahagia sebagai petani. Jadi nggak salah kalau negara memberikan mereka insentif pensiun di usia 20. Berapa usia anak kita? Di Jepang itu, berapapun usia anak ya, misalnya sampai 60, 70 ya, selama hidupnya dia akan terima pensiun plus gaji dan sebagainya. Jadi terbayang menjadi anak yang benar-benar yang benar-benar bahagia dan hidupnya dijamin oleh negara. Nah, ini mungkin upaya kita bagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus di Indonesia bisa menjadi anak-anak yang dihargai gitu. Nah, juga termasuk akses kalau di SMA untuk anak-anak, karena tadi Pak Endang udah bilang kalau di SMA 36 itu tidak ada anak yang penyandang tuna fisik ya, tidak ada tunanetra dan tunadaksa. Jadi akses untuk mereka kan juga harus besar itu biayanya, karena tunanetra tentu butuh tempat-tempat ya, misalnya kalau di lantai 3 ya tentu ada lift gitu kan. Nah, nanti seandainya itu sudah ada, bisa terima anak tunanetra karena bakat mereka juga luar biasa. Ibu dulu menjadi relawan untuk Club for the Blind di Jepang. Jadi belajar menjadi relawan itu adalah mendampingi anak tunanetra dari beragam belahan dunia yang beasiswa ya untuk S1. Jadi anak-anak tunanetra Indonesia waktu itu Pak Bustanil Arifin dan istri Ibu Bustanil itu mengirim ada 5 anak tunanetra Indonesia S1 di Jepang. Kebetulan di tempat saya sekolah waktu itu ada 1 orang. Nah, kemudian dari Korea dan sebagainya banyak. Jadi kita menjadi relawan untuk mereka pada tahun 91 ya sampai 93 dan belajar banyak dari mereka. Nah, mereka disekolahkan hanya untuk massage di Jepang. Nah, ini unik juga. Tapi sekarang apa yang dia lakukan setelah kembali ke Indonesia? Jadi translator, jadi penerjemah. Artinya mereka meninggalkan
bidang yang mereka jago ya. Karena selama ini kita juga nganggap enteng anak tunanetra bisanya mijet, bisanya ya nyanyi ya gitu ya, seperti Stevie Wonder misalnya gitu, atau main musik gitu. Tapi bagaimana dia sebagai penjemah ya di perusahaan Jepang besar di Jakarta. Jadi tahu kita berapa gajinya. Tapi kalau dia hanya menjadi tukang pijet, masas, buka, paling kerja, belum tentu kan mereka jadi itu pekerjaan yang sepertinya identik dengan tunanetra ya di Indonesia. Iya. Ya. Jadi Tidak dia memberi value mengasah, added terhadap ya. karir dia sendiri sebagai tunanetra, bukan kita. Jadi tidak ada takdir yang indah dari Tuhan kepada anak-anak. Nah, nih Bu, sebentar saya potong nih. Kalau tadi nih Bu mengatakan sejak 1983 sudah mengurusi pendidikan inklusi ini. Apakah ada program yang sudah pernah kita luncurkan kemudian menjadi ya seperti kurikulum gitu ya untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini? Karena tadi seperti cerita Pak Endang, ini kan baru-baru nih SMA 36 sebagai salah satu kemudian menjadi sekolah model menerima ABK ini, kesulitan keberatan guru-guru biasa untuk menerima anak-anak ini. Nah, dari sejak 83 itu apa program yang sudah pernah kita luncurkan secara resmi oleh kementerian kita berkaitan dengan anak-anak ini? Karena yang saya tahu memang anak-anak berkebutuhan khusus itu hanya sekolah khusus pula seperti yang di Boncel nih Bu. Atau dengan kasus keluarga saya di kampung, anaknya ada saudara yang punya kebutuhan khusus, sekolahnya ya tidak serius lah saya lihat. Akhirnya dia tidak sekolah gitu loh. Nggak punya kemampuan dasar sebagai anak untuk bisa membaca saja, dia tidak punya. Itu yang terjadi secara umum. Tetap mereka terpinggirkan dalam dunia pendidikan kita. Mungkin selain Ibu, Mbak, saya minta juga, Mbak Morinta tadi ada ya, Morinta masih di Kemendikbud ya Ibu ya? Bukan. Bu Ade Sasri. Bu. Oh ya Panda? Saya menyapa ada Ibu Ipung nih dari Sudin JB1 sengaja saya undang. Ini salah satu struktural pejabat yang saya undang juga hadir. Wah, selamat bergabung Bu Ipung. Sepertinya masih di perjalanan ya. Nah, mohon maaf Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Waalaikumsalam Bu Ipung. Nanti Bu Ipung bisa kita tanya juga nih dari Sudin dari Dinas Pendidikan ya Pak Endang ya. Baik. Ya, Jakarta Barat sekarang. Baik, Ibu jawab dulu pertanyaan saya tadi nih Bu. Silakan Ibu. Ya, tahun 1983 sampai 1996 Ibu mengurus anak ABK di Direktorat pendidikan dasar Subdit PSLB. Jadi dulu belum ada direktoratnya. Jadi itu Subdit ya. Sekarang sudah menjadi direktorat sendiri kan. Nah, kemudian pendidikan inklusif itu sesuatu yang baru di Indonesia setelah tahun 2000-an. Jadi saat Ibu mengurusin anak-anak yang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak bandel gitu ya, sama anak yang double multiple handicap gitu. Dan yang dibuat oleh Kemdikbud adalah SLB pembina di seluruh Indonesia. Jadi setiap provinsi ada satu SLB pembina, jadi sebagai feeder school. Mulai dari PAUD, dari TK-nya, sampai kepada SMA LB-nya. Jadi artinya itu di sanalah mereka bersekolah. Jadi masih sangat konvensional. Nah, yang namanya guru pembimbing khusus untuk anak-anak pendidikan inklusif itu kan baru-baru saja ya, apalagi untuk SMA. Karena itu kan salah satu hak anak untuk mereka bersekolah di sekolah umum. Sebetulnya semua anak itu tidak boleh kecuali berat sekali ya untuk dia hidup bersekolah, belajar dengan anak-anak sesama dia. Mestinya mereka harus berbaur seperti yang terjadi di Jepang yang dialami oleh Tomo sama Tomo SD-nya SD umum ya Bunda Sari ya. SD-nya Tomo itu SD umum inklusif. Tapi ketika dia masuk SMP atau menengah, pendidikan menengah, dia mulai kepada vokasional, jadi kayak SMK kan, di SMA kan ya. Kalau anak di sana udah langsung jurus untuk minat bakatnya sesuai dengan kekuatannya dia, strength-nya dia. Nah, jadi itu yang terlihat adalah Tomo jago main musik kan, bisa piano, bisa angklung,
bisa saya udah pernah nonton juga. Ya, body kinestetikanya sangat bagus. Jadi dia bisa jadi petani, menyangi dan gulma, menulis buku, memberi pupuk, dan menulis. Tulisan Tomo itu terbaik menurut Ibu. Tulisan kanji, hiragana, katakana, catatan hariannya sangat indah sekali. Nah, sekarang Indonesia bukunya yang bisa dipamerkan atau Bu Sari. Saya punya saya. Oh iya, bisa. Sebentar saya ambil. Biar dapat menjadi inspirasi bagi para peserta kita hari ini. Silakan Ibu, sorry saya potong. Nggak apa-apa. Nah, jadi sekarang tugas kita adalah bagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus yang ada di SMA, mereka itu menjalani masa produktivitas, kreativitas, di mana mereka punya hak yang sama. Jadi untuk literasinya tentu strategi literasi untuk mereka juga harus kita perhatikan. Karena ketika dia hadir dalam satu kelompok orang-orang normal, ya kita kan selalu mengatakan diri kita normal, padahal yang tidak normal itu kita sebetulnya. Dari sudut pandang mereka. Dari sudut pandang mana ya? Iya, karena mereka itu lebih hebat dari kita gitu. Tomo bisa naik kuda, Tomo paralimpik ya, atlet ya. Kita nggak punya segala yang dilakukan Tomo, Murota, baca Al-Quran, apalagi itu Bu Sari sudah siap dengan buku Tomo. Catatan hariannya Tomo. Ini lengkap catatan hariannya. Ini tulisan Tomo ya. Ini yang baru ya. Jadi ini tanggalnya bulan 19 Agustus. Kalau hari ini dia sudah tulis atau belum? Dari sejak SMP dia sudah dari SD kelas 3 dia sudah mulai menulis. Ini hari Sabtu tanggal 28 bisa dilihat di sini. Hari ini saja Tomo sudah menulis catatan harian. Menulis pagi-pagi ya tadi. Jadi tulisannya seperti ini. Jadi hiragana, kanji dicampur ya. Jadi memang anak saya ini memang sudah dari kelas 3 SD sudah mulai menulis eniki. Ini eniki yang dia tulis. Apa yang dikerjakan hari ini? Bisa saya baca juga sih. Ya, silakan Bu Sari. Tapi bahasa Jepang ya. Saya terjemahkan saja mungkin ya, atau saya bahasa. Ya, terjemahkan Bu Sari. Kalau bisa yang ada eniki yang gambarnya bisa ditampilkan juga. Ini ya. Oke. Ini ada kanjinya. Ini tulisannya seperti ini. Cuma kalau misalnya saya mau sharing ke situ agak sulit ya, karena harus dimasukin ke laptop dulu. Nggak apa-apa, Sari bacakan saja. Iya. Ya. Saya bacakan ya. Kiwa asa okimashita. Hari ini pagi-pagi saya bangun, katanya. Asa gohan wo tabemashita. Kemudian saya makan pagi. Kemudian saya mandi setelah itu. Kemudian saya baru tahu dia. Kemudian setelah mandi, saya mengukur berat badan saya. Remaja ya, sudah senang sama perempuan yang cantik. Dia bilang, corona wa buemasta abunai kara kyosukemasho. Jadi dia bilang karena corona semakin meningkat, dia bilang ini sangat bahaya sekali katanya. Terus kemudian tadi barusan dia tulis lagi, ini mungkin ya, karena ini di sini udah jam 1 lewat, jadi pada siang tadi dia memang saya siapkan makan. Dia bilang hiru gohan wo hari ini saya makan di rumah, makan siang di rumah. Kemudian kemudian dia bilang begini lagi. Kemudian saya menimbang berat badan saya lagi. Menyenangkan ya, mendengarnya aja bahagia. Ya, karena hari ini emang saya agak sedikit perhatikan ke dia bahwa hari Tomo berat badannya makin nambah sekarang. Jadi harus hati-hati dengan makanan, saya bilang. Jadi mungkin setiap habis makan dia nimbang. Saya juga harus meniru Tomo itu, karena setiap saat berat badan saya naik. Kemudian dia tulis lagi, saya melihat timbangan saya kaget. Terus dia bilang, saya
siap lagi nanti untuk makan malam. Sudah demikian, mungkin nanti dia sore nulis lagi. Nah, ini literasi, bagaimana dia menulis dan membaca, writing to read, ini PR besar untuk Indonesia. Itu perlu kedisiplinan. PR besar, ya. Karena saya anak mencoba kita membuat buku diari tapi tidak berlanjut. Nah, ini pada kelemahan saat ada emosi yang begitu besar, baru saya menulis. Baru 3 buku diari yang saya hasilkan, Bu Sari, dan tipis-tipis. Ya, jadi Ina Sastri, kemarin kita podcast di Kemdikbud, Ibu diundang untuk mensosialisasikan NIK untuk anak SD di Indonesia. Ini kan SMA ya. Nah, kita bisa lihat kelemahan menulis anak-anak kita karena tidak biasa menulis NIK, catatan harian. Di Jepang anak-anak SD wajib menulis catatan harian. Mungkin itu kunci kenapa minat baca mereka tinggi. Jadi salah satu yang saya provokasi untuk Kemdikbud, meski saya sudah pensiun, adalah bagaimana writing to read, bagaimana menulis untuk membaca, itu diari. Kami dulu besar dengan diari, karena diari itu sahabat sejati, tidak akan dia bisa menyakiti kita. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh anak kita. Anak kita sudah terpapar gadget sejak dari usia TK. Jadi dengan daring ya, dengan kondisi pandemi ini alasannya gitu. Tapi di Jepang anak SD tidak ada yang pakai online sekolahnya, tidak berdaring-daring. Jadi kebayang bagaimana kita menghadapi anak-anak kita usia SMA ya, yang sudah canggih-canggih gitu ya, mereka sudah punya blog, jadi YouTuber dan sebagainya gitu. Sementara untuk literasi tulis, baca, numerasi. Nah, kalau kita lihat Tomo, numerasinya keren banget. Dia tahu bahwa sebagai anak autis berbahaya kalau makan enak-enak. Nah, itu sudah ada kesadaran itu ya. Iya, dan dia berusaha untuk memperhitungkan hidupnya. Counting, calculating. Sebetulnya urusan matematika itu yang belum khatam di kita. Bagaimana seorang anak tuh tahu seberapa banyak sih gizi yang diserap oleh badannya. Kamu tahu persis kalau mau makan itu dia prototip dulu tuh. Karena dia senang sekali makan, ya Bunda Sari ya. Apalagi kalau ke Sumatera Barat, wah pasti semua satu meja tuh pengen dimakan oleh Tomo. Tapi dia akan lihat semua orang yang ada di sekitarnya dia. Dia bagi-bagi dulu. Itu pekerjaan Tomo. Value yang sangat tinggi pada Tomo adalah dia akan membagi mana yang dia suka kepada orang lain dulu. Wow, dia kepedulian sosialnya hebat ya. Kayak gini anak kita tumbuh nggak nih kesolehan sosial, kecerdasan sosial seperti ini. Nah, jadi oke nih Bu, ada Bu Ipung juga tadi. Mudah-mudahan Bu Ipung sudah sampai di tujuan. Masih bersama kita kah Bu Ipung? Halo Bu Ipung. Beliau orang Dinas Pendidikan ya Pak Endang ya. Mana Bu Ipungnya nih Pak Endang? Pak Endang? Nah, sebelum ke Pak Endang, saya ke Bu Sri Musdikawati dulu. Bu Sri, bagaimana dengan kondisi di Sulawesi Barat? Pengalamannya Bu Sri, apakah ada juga sekolah Bu Sri menerima anak-anak berkebutuhan khusus? Mungkin Bu Sri juga bisa berbagi dengan kami. Silakan Bu Sri. Makasih banyak Ibu. Kalau di sini ya memang ada sekolah yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau di SMA itu tidak ada yang khusus yang masuk ke SMA yang di tempat saya berada itu. Tetapi ada sekolah luar biasa memang di dekat dari SMA 1 di sini. Jadi masih dipisah ya Bu Sri ya? Masih dipisah Ibu. Belum ada orang tua murid yang menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah umum seperti yang tadi diceritakan Pak Endang atau Bu Sari. Belum ya? Seperti yang sesuai pengamatan saya belum ada yang berkebutuhan khusus. Mungkin ada 1-2 tetapi karena ada sekolah luar biasa di dekat dari SMA negeri di Kota Polewali ini, sehingga tidak ada yang tidak banyak yang masuk ke sekolah-sekolah umum seperti mungkin yang ada di sekolah
di 36 ya. Iya. Oke, jadi belum ada ya. Nah, Ibu Juju yang dari Sukabumi, Bu Juju masih bersama kami kah? Halo Bu Juju. Atau ke Wulan dulu barangkali. Wulan? Ya, sejauh pengalaman Wulan mengajar di Aceh Tamiang, pernahkah menemukan kasus seperti yang diceritakan oleh Bu Sari atau Pak Endang dengan murid-murid di tempat Wulan mengajar bersama teman-teman? Kalau selama mengajar kan Bunda, khususnya di daerah pedalaman Aceh, kita banyak menemukan anak-anak yang memang mereka putus sekolah itu karena konflik dengan keluarga dan juga karena ekonomi. Bahkan pernah ada kasus di sana, seorang anak dia melakukannya itu terpaksa, bukan niat karena dari hati dia. Dia mengambil makanan dari temannya sendiri. Saat itu ketika dikumpulkan anak-anak di situ, dia tidak ngaku. Dia tidak ngaku, dan pada akhirnya setelah selesai melakukan kegiatan belajar di sana, dia mendatangi tim relawan kita dan dia di situ mengaku jujur bahwa yang mengambil itu dia. Tapi dia terpaksa. Dia bilang terpaksa, dan di situ kami telusuri lagi lebih dalam apa motif yang membuat anak tersebut seperti itu. Ternyata salah satunya itu karena faktor keluarga, dan dia sudah ditinggal dari lahir oleh ibu kandungnya, dan dia juga dirawat oleh ibu tirinya yang memang kurang perhatian. Dari kecil dia sudah disuruh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berat, dan itulah yang menjadi perhatian kami ke dia gitu, dan kami juga memberikan nasihat sedia bahwa itu perbuatan yang sangat tidak baik. Sampai sekarang kita alhamdulillah Bunda masih komunikasi dengan dia. Kita tanya terus nih perkembangan si anak itu bagaimana. Itu sih Bunda yang sering terjadi yang kami dapatkan di lapangan Bunda. Oh, tapi tidak punya masalah seperti tunadaksa atau autisme ya? Dia tidak menemukan murid yang seperti ini. Cuman kalau di Tamiang sendiri ada itu Bunda sekolah SLB yang baru awal tahun pertengahan tahun ini mereka mendapatkan prestasi Bunda. Mereka mengadakan lomba bernyanyi dan juga lomba seperti membuat lukisan Bunda. Dan itu diapresiasikan oleh pemerintah daerah untuk mereka. Alhamdulillah sekali Bunda di SLB di daerah Kota Lintang Kabupaten Aceh Tamiang Bunda. Oke. Jadi memang masih dipisah kalau di sana ya. Tidak khusus di SLB. Ya, ini Bu Juju sudah bersama kami. Terima kasih Wulan. Bu Juju, bagaimana pengalaman dengan anak-anak berkebutuhan khusus? Adakah Ibu menemukan juga di sekolahnya? Kebetulan Ibu, saya itu kan dari Kemenag ya Bu ya. Di Kemenag Kota Sukabumi, itu nggak ada Bu. Jadi khusus di sana itu ada SLB. Kalau di MAN sendiri itu nggak ada, belum ada. Oke. Oh, jadi berarti itu masih terpisah juga ya, tidak dicampur di sekolah umum. Sama seperti Ibu tadi dari Sulawesi itu ya. Ya, Sulawesi Barat. Ya, baiklah, ini saya ada yang komentar di chat dari Bunia, semua anak baik yang biasa ataupun tidak sama-sama membutuhkan perhatian dan fokus orang tua, sekolah, bahkan harus ada dukungan pemerintah. Ini yang penting ya Bunia ya, melalui Undang-Undang Pelindungan Anak 2004 ini memang sudah harus menjadi perhatian kita dan mendapatkan haknya untuk dilindungi oleh negara. Nah, syarat utama memang harus mendorong inklusi berpikir dan bertindak sehingga ruang sosial kita nyaman untuk keberagaman masyarakatnya atau beragam masyarakatnya. Oke, nah Bu Karolin juga berkomentar nih, barangkali Bu Karolin masih bersama kami kah? Atau sudah apa? Ya Ibu, ya, silakan. Oh ya, Bu Karolin juga nih Bu. Ya, silakan berbagi Bu Karolin, bagaimana pengalaman Ibu di sekolahnya dengan anak-anaknya. Silakan Bu Karolin dengan siswa. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengundang saya. Hari ini saya cukup berterima kasih nih karena memang informasi-informasi ternyata untuk mendukung edukasi di Indonesia itu luar biasa.
Kalau saya pernah memang studi banding ke Malaysia, Ibu, tahun 2017. Di sana untuk anak-anak inklusi memang tidak dibedakan. Dia tetap di satu sekolah yang sama, hanya saja kelas yang dibedakan dan guru-gurunya. Dan saya cukup takjub melihat pemerintah Malaysia yang sangat mendukung sekali pembelajaran untuk anak-anak inklusi seperti yang ada di Jepang. Jadi ketika saya melihat di negara kita memang masih banyak yang belum melakukan hal itu, yang mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang dari Kemendikbud itu mendukung adanya kegiatan pembelajaran untuk anak-anak inklusi. Kebetulan kalau saya memang bekerja di masih di guru Ibu di kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pemerintah kami memang sudah mendukung, tetapi memang kekurangannya adalah sarana prasarananya serta tenaga pendidiknya. Dan saya memang saat ini juga membantu ditempatkan di sekolah swasta di SMP Anugerah Badi, dan ada keinginan saya untuk membantu pendidikan anak-anak inklusi. Hanya saja informasi atau sarana prasarana atau tim pendukung yang saya ingin dapatkan untuk saya lakukan di sekolah SMP swasta itu memang belum maksimal informasinya. Ya, mudah-mudahan nanti di kota Tangerang Selatan dinas pendidikannya sangat menyupport sekali kegiatan untuk anak-anak inklusi. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, yang mudah-mudahan pendidikan Indonesia bukan hanya melihat dari sisi anak-anak yang normal, sehat dan sempurna, tetapi anak-anak inklusi lainnya di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke mendapat perhatian, sehingga tidak ada pengotak-kotakan di antara anak-anak kita, karena anak-anak inklusi tidak mau seperti sekarang ini. Dia tidak mau berbeda, tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan Tuhan, karena kenapa Tuhan sudah memberikan saya anak inklusi. Tadi Ibu mengatakan, semoga ini menjadi. Bu Grace, sebentar. Tadi Ibu mengatakan kita itu masih belum siap dengan sarana dan prasarananya. Iya. Ya, untuk anak-anak di inklusi ini sebetulnya sarana apa sih yang perlu, yang khusus kita berikan di sekolah kepada mereka? Oke, saya pikir kemarin waktu kalau saya melihat yang di Malaysia itu, Ibu Sasi, mereka itu ada sarana seperti alat-alat yang disediakan serta tim pengajar. Jadi kami di Pamulang Tangerang Selatan itu memang sudah ada wacana untuk anak-anak inklusi. Hanya saja belum 100% diutamakan seperti itu, Ibu. Jadi kayak misalkan kan kalau sarana dan prasarana untuk anak-anak kegiatan inklusi kan tidak sama seperti anak-anak umumnya. Jadi alat-alat media pembelajarannya serta tenaga pendidiknya itu yang harus diutamakan, diberikan semacam pengajaran atau bimbingan, sehingga ketika anak-anak inklusi masuk ke dalam lingkungan sekolah umum, mereka tidak berbeda dengan yang lain. Seperti itu, Bu Sasi. Baik, baik. Nanti bisa saya sampaikan juga nih kepada Kepala Badan Bahasa, saya dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bu Grace, untuk misalnya memperhatikan pelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang cocok untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini. Sepertinya itu kami sudah masuk ke bahasa isyarat ya, Bu ya. Tapi itu juga baru kepada yang sifatnya untuk di media atau misalnya seperti ada orang yang berbicara lalu ada yang menggunakan bahasa isyarat. Nah, untuk pendidikan sebetulnya kami belum gitu loh. Nah, ini barangkali bisa menjadi masukan juga nanti buat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, bagaimana
memberikan materi-materi bahasa dan sastra yang cocok untuk anak-anak ABK kita. Nah, ini belum masuk ke ranah kami nih, belum terfikir pun juga barangkali belum nih. Setahu saya nih, saya sudah 27 tahun lebih di Badan Bahasa, kami belum masuk ke ranah itu. Masih berpikirnya yang masih konvensional. Nah, ini menarik sekali menurut saya perbincangan kita pada hari ini. Saya kembali ke Pak Endang, karena beliau nih sebetulnya tokoh kita pada hari ini. Halo Pak Endang, boleh dihidupkan lagi videonya yang sudah memantik perbincangan yang seru pada hari ini. Endang? Halo? Wah, Pak Endangnya lagi ke belakang barangkali ya. Bu Sastri, mungkin ya, saya sedikit menambahkan. Silakan Bu Sari. Tadi yang Bu Carolina bilang tentang sarana-prasarana, mungkin bisa juga untuk masukan Bu Sastri ya, yaitu seperti bagaimana mempergunakan alat-alat untuk kemahiran tangan. Kalau seperti di sekolah Tomo itu seperti itu. Jadi ada alat-alatnya untuk permainan tangan, kemudian alat-alat musik, semua ada di kelas khususnya seperti itu. Itu dari SD sudah ada. Jadi di sarana dan prasarana memang sangat diperhatikan yang cocok untuk anak-anak ABK. Seperti itu mungkin ya, saya tambahkan sedikit dari informasi dari sini. Kalau ada contohnya barangkali Bu Sari ada punya bisa dipertunjukkan di sini seperti alat-alat permainan tangan kalau ada. Mungkin karena sudah saya masukin ke itu ya Bu. Seperti misalnya pelajaran origami atau seperti itu kan sangat murah dan mudah ya. Jadi anak-anak dilatih. Jadi mereka bisa konsentrasi di situ dalam untuk fokusnya ya. Untuk fokusnya untuk mengikuti pelajaran atau ronce atau seperti itu. Jadi itu sangat melatih jari-jari karena memang jari-jari ini sangat penting ya buat anak-anak kita mengembangkan pemikirannya seperti itu. Ya. Dan ini seperti apa melatih juga saraf-saraf yang lain ya Bu ya. Untuk kita tetap fokus karena saya dengar juga dari Ibu orang tua-tua di Jepang sampai tua tuh senang bercocok tanam ya, kita lihat pada ibu-ibu kita di daerah ya menghilangkan kepikunan ya Bu Sari, betul ya Bu Sari? Betul. Nah itu juga harusnya masuk ke menjadi perhatian dunia pendidikan. Saya waktu SD masih dapat Bu Sari, kami dibawa bercocok tanam itu. Dan sekarang terutama yang di kota besar, lahan-lahan semakin sulit, pendidikan mengajarkan anak bercocok tanam itu saya kira sudah mulai berkurang ya Bu Grace ya. Bagaimana dengan di Tangerang, Bu Grace? Ya Ibu, betul. Kalau di Tangerang Selatan, khususnya di Pamulang, sekarang memang untuk kegiatan seperti pertanian itu memang kurang. Dan aku sih berharap untuk edukasi di Indonesia ataupun di berbagai daerah, memang keahlian itu harus diterapkan ya Bu. Karena sekarang kan bukan hanya pengetahuan saja yang perlu, tetapi keahlian dan keterampilan siswa itu perlu itu ditingkatkan. Maaf jika memang orang tuanya tidak mampu untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, anak jika nanti saya bisa mengumpulkan uang dengan hasil apa yang saya miliki, keahlian saya, keterampilan saya. Jadi perlu memang kami selaku para pendidik dan tenaga kependidikan perlu diayomi lagi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di dalam pengembangan keahlian dan keterampilan. Jadi saya juga cukup excited juga dari di Jepang. Anak-anak itu dilatih untuk menjadi petani. Di Indonesia kan banyak lahan gitu ya di daerah. Tetapi untuk bertani itu tidak dilakukan, tidak diterapkan. Padahal nenek moyang kita bukan hanya dari nelayan saja, tetapi dari petani, banyak juga lahan yang perlu kita kembangkan. Tapi maaf, di Indonesia masih orientasinya kepada pengetahuan. Jadi untuk terapan-terapan keahlian dan keterampilan memang butuh tenaga-tenaga yang mau kembali down to earth gitu. Ya, jadi seperti itu Bu Sasi. Ya, saya juga melihat sekolah anak saya waktu SD dengan lahan terbatas di Rawamangun juga Ibu tinggal di Rawamangun ya.
karena anaknya SMA 36 ya. SMA bukan Al-Azhar, yang di School di Penogoro. Ya, tidak ada lahan untuk bercocok tanam seperti itu. Jadi melihat ya menurut saya tidak serius gitu loh. Artinya ada usaha ke sana, tetapi karena lahan tidak ada dan membuat itu menjadi suatu kendala. Nah, di komunitas kami ini, Ibu Nia, Bu Grace, Bapak Ibu semua, kami juga ada Ibu Lola, satu keluarga yang barusan mendapat kemalangan, Abang Lendo Novo, itu adalah pendiri sekolah alam di seluruh Indonesia. Nanti mungkin kita bisa bincang-bincang ya, ngobrol dengan topik itu yang menarik, dan Bu Dewi juga terlibat di sana yang menggagas itu, dan itu masih menjadi sesuatu yang eksklusif menurut saya, belum menjadi sesuatu yang semestinya di dunia pendidikan kita gitu loh. Dan seharusnya benar, kita ini juga adalah negara agraris, juga negara maritim. Saya kira anak-anak kita punya pengalaman yang harus masuk ke dunia nyata itu. Nah, itu sepertinya masih belum di dunia pendidikan kita. Masih banyak PR ya, Bapak Ibu semua. Saya kira perbincangan ini akan bisa lebih panjang lagi, tetapi waktu kita sudah hampir mendekati zuhur di sini. Saya panggil kembali Pak Endang. Halo Pak Endang, sebagai penutup. Halo Pak Endang, apakah Pak Endang masih bersama kami? Masih mestinya nih. Ya, Pak Endang. Halo, apa ada masalah ya dengan jaringan Pak Endang? Saya ke Nibu saja barangkali. Nibu? Ibu? Ya. Ya. Buka videonya Nibu. Ya. Barangkali sebagai penutup ya Nibu, semacam closing statement dari founder KRR untuk kegiatan-kegiatan kita di dunia pendidikan dan literasi yang semacam gerakan sosial. Nibu bisa memberikan pernyataan juga buat para peserta kita atau hadirin kita pada hari ini. Oh, Bu Sri mengangkat tangan. Bu Sri, ada yang mau disampaikan? Silakan Bu Sri. Mute. Bu Buka Sri dulu masih mute. mic-nya, masih di mute, Bu Sri. Atau dibantu host kali? Sudah, ya. Ya, Bu Sri, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ya Bu Sri, bisa kami dengar suaranya cukup jelas. Halo Bu Sri. Halo. Ya. Halo Bu Sri, ada yang mau disampaikan? Tadi Bu Sri angkat tangan saya lihat. Halo. Halo, Bu Sri. Bu Sri nggak dengar ya sepertinya. Bu Sri masih bisa mendengar suara saya? Gangguan sepertinya. Lanjut Ibu aja. Ya, oke. Ya, oke. Nih Bu, silakan nih Bu. Tadi sebagai closing statement penutup kita untuk siang ini, biar kita bersemangat lagi di Kurus Semangat berikutnya, mengundang Bapak Ibu guru untuk berbagi semangat. Mungkin Bu Grace barangkali nanti kita jemput juga ya, istilah orang Malaysia, kita undang untuk berbicara. Berkenan ya Bu Grace? Pengalaman di sekolah Bu Grace nanti kita bercerita di Kurus Semangat episode berikutnya ya. Ya, menarik ya. Ya. Oke nih Bu, silakan Ibu. Ya, tadi Bu Ina Sastri, terima kasih. Bu Grace tadi juga menyampaikan ya, kita negara maritim, kita negara agraris,
Tapi anak-anak kita yang sudah SMA itu kan sudah masa dewasa muda ya. Mestinya mereka sudah punya pilihan-pilihan karir untuk masa depannya. Mungkin saat di SMA ini anak juga sudah harus dimagangkan untuk mengenali passionnya, untuk dia bisa berkuliah di mana, atau dia nanti bekerja menjadi apa. Nah, misi-misi hidup anak-anak kita di SMA ini mestinya ini bagian dari upaya strategi literasi. Jadi beragam literasi yang kita kenal ya, ada 6 kan, multiliterasi di Gerakan Literasi Nasional, dan bagaimana strategi-strateginya di berbagai mata pelajaran, apalagi anak SMA kan sudah penjurusan. Nah, ini kepada guru-guru bisa dieksplorasi anak-anak yang ada di sekolah SMA, khususnya seperti sekolahnya Pak Endang ya, yang ada anak istimewanya. Nah, ini kan satu titik puncak kita menghantarkan mereka ke masa depannya. Jadi bukan bersekolah untuk sekolah, tapi bersekolah untuk kehidupan. Jadi Nibu melihat seperti seorang Tomo gitu, bisa menjadi seorang manusia layaknya yang normal. Dia bekerja. Kita sekarang sedang berdoa supaya Tomo juga memiliki kehidupan, menjadi ayah ya, menjadi suami ya. Itu kan satu yang apa namanya ya, yang wajar saja ketika dia bisa menghidupi dirinya, punya mata pencaharian ya, kenapa tidak dia untuk menjalani satu kehidupan yang normal gitu. Upaya seperti ini sangat manusiawi dan fitrah dari kehidupan itu sendiri. Jadi kalau anak SMA kita masih bingung mau jadi apa, ya itu juga masalah besar literasi kepada anak-anak, karena mereka tidak bisa menggambarkan ya perceiving and drawing dari kehidupannya dia sendiri sebagai anak manusia. Jadi saatnya sekarang pendidikan kita down to earth, bagaimana membumikan bahasa-bahasa langit ya, regulasi-regulasi yang sangat banyak sekali di Indonesia. Nah, itu sebetulnya satu kemudahan. Tapi bagaimana menjadi lesson plan? Lesson plan itu ya RPP ya, kalau di SD yang masih Babeliut itu tematik tapi nggak tematik. Nah, itu kita itu program-program kita itu nggak jelas gitu. Guru-guru apalagi di zona nyaman. Nah, sekarang bagaimana kita mencari satu terobosan melalui literasi ini, multiliterasi. Multiliterasi teks multimodal. Multimodal literasi itu sudah menjadi satu hal yang sangat umum di negara maju. Jadi kalau kita ke Jepang nggak akan mungkin tersesat. Karena bahasa gambar itu mudah dipahami oleh semua pendatang. Meski mereka pakai kanji, hiragana, dan sebagainya. Nah, mungkin ini satu informasi bahwa Jepang memang sangat literat. Masuk WC saja semuanya sudah tinggal pencet. Karena apa? Sampai cebok pun sekarang sampai kering. Jadi kita nggak usah lagi pasang pakai tisu. Kan tisu juga berapa banyak pohon yang ditebang. Jadi program-program SMA itu ya mestinya futuristik dan berbasis kepada alam kehidupan anak-anak kita. Mungkin itu saja statement dari Ibu. Terima kasih banyak Ina Sastri, Pak Endang yang dengan tim ya, para guru pembelajar. Dan terima kasih Ibu Sari Okano dari Ibaraki sudah mengisi acara kita dengan inspirasi yang luar biasa. Ibu mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Selamat, salam literasi. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Pak Endang. Apakah Pak Endang? Halo Pak Endang, Pak Mul. Ya, terima kasih Pak siapa lagi Bu Nia, Bu Grace, Pak Eko, Ibu Pak Bulan, Bu Sri Musdikawati, Bu Juju, dan Bu Ipung yang sudah hadir pada acara Guru Semanga episode keempat ini. Terutama kepada Pak Endang yang sudah memantik perbincangan kita yang seru pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di Guru Semanga episode kelima di bulan depan. Kami selalu hadir di minggu terakhir di Guru Semanga dan mengajak guru-guru berbagi, menyebarkan semangat mengenai pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Foto bersama boleh nih Bu? Oh ya, silakan kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Silakan dibuka videonya.
Salam literasi. Izin pakai masker Ibu ya, karena lagi ya Bu Grace. isoman. Baik. Oh, semoga lekas sembuh ya Bu. Salam literasi. Oke. Salam literasi. Nah, Bu Ida sudah buka kameranya. Oke. Sudah. Oke, sampai ketemu. Terima kasih Bu Sastri. Sama Bu Terima kasih Bu Sastri, semuanya. Ibu Dewi, Mbak Ibu Wulan, Sari. semangat di Aceh, Mbak Teh Juju. Saya manggilnya Teh Juju aja. Salam orang sehat, sekampung. salam bahagia. Salam bahagia buat semua ya. Amit. Pak Mul, selamat ya Pak Mul jadi Capsek. Oh ya, selamat Pak Mul. Pak Mul sama Pak Eko nih. Oke, Pak Eko juga kepala sekolah. Iya, dari SMA 36 2 orang di